Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat subscriber Sugianto Menembus Batas. Malam ini saya kedatangan bintang tamu, teman sendiri yang akan berbagi kisah pengalaman hidupnya, pengalaman yang unik teman-teman, pengalaman yang tidak masuk akal tapi nyata, pengalaman yang berbeda. Dan inilah dia teman-teman, saya perkenalkan. Apa kabar Pak En? Alhamdulillah sehat. Silahkan duduk Pak En. Yuk. Ya, kita ngobrol santai aja Pak En ya. Yuk. Selama ini kesibukannya apa aja Pak En? Saya dagang Pak pagi, sekaligus ya ada orang yang bisa ditolong ya ditolong kan gitu. Mungkin teman-teman perlu kenalan dulu sama Pak Ed. Pak Ed, nama aslinya, nama lengkapnya apa, latar belakangnya apa, sekarang kesibukannya apa. Nama saya aslinya itu bersejarah. Nama saya aslinya Sarwo Edi, Oh, jenderal. Jenderal Sarwo Tapi Edi. sayangnya nggak jenderal. Ini KW. KW. Kalau kegiatan saya dari Lajang itu saya pedagang. Dagangnya apa aja itu Pak? Kalau dagang saya dagang ayam potong Sampai sekarang. sampai sekarang. Teman-teman ya, sekitar daerah mana itu Pak Ed? Dagangnya Di ayam potong. Jalan Gurila. Jalan Gurila. Jadi kita Pancing, Medan. Medan ya, Medan. Teman-teman yang di Medan, Pak Ed ini adalah salah satu pengusaha begal ayam, potong ayam ya. Silakan teman-teman yang mau order nanti bisa komen di bawah untuk bisa menghubungi pengusaha ayam ini, yaitu Pak Ed. Oke. Ya. Jadi selanjutnya dari sini ada lagi nggak cerita-cerita yang pengalaman-pengalaman Pak Ed ini yang kira-kira itu tidak biasa, nah, tergolong beda tapi nyata seperti itu Pak Ed? Oh ada Pak Ugi. Boleh berbagi cerita Pak Ed tentang hal apa ini Pak Ed? Tentang cerita saya ketemu dengan istri saya. Boleh dibagikan ceritanya ke teman-teman Pak Ed, barangkali teman-teman mau dengar ceritanya Pak Ed tentang Ketemu dengan istri. Jadi ceritanya tentang ketemu jodoh lah ini ya. Ya. Ketemu jodoh. Oke. Silakan Pak Ed diceritakan ke teman-teman kita. Ya. Jadi begini ceritanya ya. Ini teman-teman mau percaya mau tidak, ya ini terserah. Ini pengalaman saya. Jadi saya pedagang ya. Jadi pada waktu itu saya punya pelanggan ya. Saya punya pelanggan, teman ya, termasuk deket lah dengan pelanggan saya itu, sampai suatu ketika dia mau pindah rumah, dia minta tolong ke saya untuk bantu gitu kan, minta carikan backup lah untuk ngangkat barang-barangnya untuk pindahan. Nah akhirnya saya bantu, saya bawa backup ke sana. Nah sampai di sana saya ketemu itu dengan calon istri saya itu. Gitu. Jadi mereka tuh datang dari kampung ya, dari Galang sana ya. Mereka datang bertiga untuk bantuin bibinya pindah. Cewek semua nih. Cewek semua nih Pak Ogi. Cewek semua. Cewek. Nah, tapi pada waktu itu saya tidak ada rasa respon atau rasa gitu untuk suka atau
tertarik gitu, tidak ada. Saya biasa aja karena saya anggap seperti keluarga saya sendiri gitu. Nah herannya pagi pulang dari situ malam itu saya mimpi tentang itu lambang Pak Ogi, lambang pertama. Jadi dalam mimpi itu saya seperti ada di bawah pohon ya sama abang saya. Nah herannya pada waktu itu abang saya ngasih batu sama dalam saya. mimpi itu. Dalam mimpi itu, ini batu, itu kamu pilih burung di atas. Oh, ada burung. Ada burung di atas pohon itu Pak Ogi. Saya lihat burung itu, lah burung itu ada 3, burung merpati, perkutut, sama jala. Lah saya suruh pilih dengan batu itu. Kan nggak mungkin burung yang 2 itu dalam sangkar Pak Ogi. Yang burung perkutut sama jala itu dalam sangkar, ada kandangnya. Nah merpati itu di dahan. Lah saya nggak mungkin bisa pilih. Akhirnya saya bacakan selawat, batu itu saya lemparkan ke atas. Yang anehnya itu merpati itu turun ke depan saya. Sampai di situ saya ambil merpati ini, saya bawa pulang. Lulut Pak Ogi. Lulut ya, Cina teman-teman. Jadi saya ambil, saya tangkap, saya bawa pulang. Nah kejadian aneh itu dalam mimpi itu, ketika burung itu saya elus, ya namanya burung ya merpati ya biasa dilus-lus inilah ya. Pas ibu saya itu masuk ke kamar saya, merpati ini berubah. Masih dalam mimpi. Dalam mimpi. Iya. Berubah itu jadi calon istri saya itu. Jadi istri saya sekarang inilah. Wajahnya sama. Sama wajahnya. Cuman bedanya pakaiannya itu berpakaian kebaya, pakai mahkota. Dalam mimpi tersebut. Dalam mimpi itu pakai mahkota. Nah, saya bingung dengan mimpi itu. Siapa sih perempuan ini? Kalau istri saya dulu rambutnya lewat betis Pak Ogi, sebetis panjangnya. Istri saya dulu gadisnya dulu panjangnya, rambutnya itu panjangnya sebetis. Repot ngurusnya. Repot Pak Ogi. Ya, untung bukan kita yang ngurusnya. Ya. Jadi ketika saya kaji mimpi itu, ya kaji dengan diri saya lah, ya. Karena kan saya sudah mengenal diri, saya kaji, saya tanya kembali. Saya diingatkan dengan najar saya dulu. Ada beberapa tahun yang lalu sebelumnya itu saya pernah bernajar minta jodoh dari Allah. Sampai saya puasakan itu dulu Pak Ogi. Nah, saya diingatkan tentang jodoh tadi ya. Tentang jodoh itu. Nah, saya diingatkan dengan inilah seolah-olah inilah jodoh dari Allah. Tapi saya ingin bukti Pak Ogi. Saya nggak percaya gitu aja. Saya ingin bukti. Banyak sih bukti-bukti yang semuanya itu gimana ya? Buktinya itu terbukti gitu. Termasuk ya namanya baru kenal kan nggak mungkin mau diajak pergi gitu Pak ya. Nah akhirnya itu saya ajak pergi, dia mau. Pak coba ajak jalan-jalan. Kalau memang dia mau, artinya ada respon, dia salah satu ciri-ciri bakal istri Pak Ed gitu ya. Pertama udah berhasil diajak jalan-jalan, ternyata mau. Nah mereka janji itu ke rumah bibitnya itu bantu pindahan itu 1 minggu. Janjinya dari kampung, mereka kan dari kampung datang Pak gitu. Dari kampung datang untuk bantu bibit seminggu. Alhasil pas waktu 1 minggu mereka itu pamitan mau pulang. Bang besok kami pulang. Oh iya. Karena sudah selesai pindahan. Nah, iya terjadi itu. Tapi saya dalam ini tadi minta bukti lagi sama Allah. Ya Allah kalau memang dia jodohku, jangan kasih dia pulang. Yang 2 boleh pulang, dia jangan pulang. Itu minta bukti saya. Besok malamnya saya datang ke sana. Terkejutnya saya itu tinggal istri saya yang belum pulang, yang 2 udah pulang. Dan kejadian bener ya? Kejadian bener.
terbukti lagi. Tapi bukan artinya Pak Ed itu bilang ke beliau bahasanya Pak Ed suruh untuk tetap tinggal. Tidak, Tidak ya, tapi hanya kepada Allah hanya pada memohon Allah. supaya Saya kalau memang mohon. dia adalah ciri-ciri jodoh Pak Ed, Iya, dia tinggal di situ sementara temennya yang dua pulang. pulang. Ya. Terbukti. Dua jadi udah Dua. terbukti. Dua bukti. Nah, saya bingung mau bukti apa lagi. Nah, pada waktu itu saya dipajak, nama jualannya. Ketemulah orang jualan monja. Oh, mungkin kalau di luaran sana namanya pasar ya Pak ya? Pasar. Pasar pajak, ya. Kalau di Medan pajak ya. Pajak. Kalau di Medan, bahasa Medannya Iya. pajak. Ya. Pajak tempat orang-orang Bahasa jualan di umumnya pasar. pasar. Gitu. Nah. Saya ketemu dengan pedagang monja. Pedagang monja ini pakaian bekas lah. Oh, barang-barang second. Barang second. Iya. Nah, saya dinampakkan itu kebaya. Kebaya itu ukurannya kecil. Mustahil kalau itu muat gitu. Sangat mustahil kalau itu muat. Karena postur istri saya itu ya kalau kita tahu lah tinggi, Iya, tinggi, besar. besar ya. Perkiraan saya itu pasti nggak muat. Tapi saya minta bukti sama Allah saya lagi. Kalau memang dia jodohku, ya Allah muatlah kebaya ini. Gitu. Jadi rencananya bukti yang ketiga nih. Bukti ketiga. Jadi saya beli kebaya itu, nggak usah saya sebutkan harganya ya. Saya beli Karena second. karena second. Gitu kan. Harapan ya bukti saya itu terbukti lagi gitu, kalau memang dia memang jodoh saya gitu ya. Anehnya Pak Ogi, ketika saya bawa ke sana itu, ke rumah bibinya tadi kan, ketemu dengan dia, saya kasihkan kebaya itu, mau nggak? Mau. Coba, herannya itu kebaya itu pas Pak Ogi, Bener-bener pas. bener pas, Tidak kekecilan. tidak. Luar biasa. Jadi Padahal bukti ketiga ya. bukti Sudah ketiga, menguatkan artinya di situ niat Pak Ed untuk mencari apakah benar ini calon istri Iya. Pak Ed. Jadi sudah ada tiga tiga ciri-ciri. ciri kan. Ya. Selanjutnya Nah, saya heran, kok bisa pas gitu kan. Ya udah, saya kembali pulang ke rumah, saya mikir mau bukti apa lagi yang mau minta saya buktikan gitu, tentang kebenaran kalau emang dia itu jodoh saya. Akhirnya saya berpikir jodoh apa. 2 hari kemudian saya datang lagi ke sana. Saya minta bukti sama Allah, kalau memang dia jodohku, dia harus mau ku bawa saya kenalkan ke orang tua gitu, Pak. Biasanya kan kalau cewek sih namanya baru kenal ya, pendekatan aja pun belum gitu kan, belum saling ujuk-ujuk mengenal. diajak kenalin orang tua kan pasti Ada rasa canggung canggung, gitu, malu atau nolak gitu ya kan? belum siap. belum siap atau gimana gitu, Pak. Nah, saya minta bukti dia harus mau. Nah, saya datang ke sana, begitu saya ajak dia main ke rumah saya. Ngapain? Ya biar saya kenalkan orang tua saya. Nah, alhamdulillah dia mau, Pak Oki. Dia mau. Akhirnya saya berangkat dari rumah bibinya ke rumah saya. Kalau sampai sana di rumah saya itu saya terkejut, Pak Oki. Saya kan anak paling kecil nih. Jadi tinggal di rumah saya itu tinggal ibu saya, bapak saya, sama saya. Kakak-kakak saya udah married. Nah, anehnya malam minggu itu semua keluarga ngumpul di rumah. Kebetulan ya. Kebetulan. Tidak seperti yang direncanakan. Tidak seperti direncanakan gitu Pak. Tadinya berpikiran kalau di rumah itu hanya ada orang tua, tapi Ada orang tua. kakak-kakak tidak ada di rumah. Iya. Setelah mengajak si calon istri Pak Edi tadi ceritanya, ternyata di rumah udah Pada ramai, kumpul keluarga ngumpul, semua. iya. Biasalah malam mingguan mungkin kan. Nah, kejadian aneh itu Pak Unggi, padahal saya berangkat dari rumah bibi yang tadi itu mau ke rumah saya, calon istri saya itu tadi tidak bawa apa-apa gitu, tidak ada membawa bungkusan apa-apa. Perasaan saya seperti itu. Lah anehnya itu tadi
istri saya itu nyangking plastik isinya kebaya Pak Uki. Kebaya yang Kebaya pernah yang Pak Ed saya kasih. belikan 2 hari yang lalu, 2 hari sebelumnya. Akhirnya mama saya itu nanya, setelah saya kenalkan lah, mama saya nanya, itu apa yang dibungkusan? Nah, istri saya menjawab, kebaya Bu. Dari mana? Dibeli Bang Ed gitu kan. Nah, sama ibu saya itu biasanya anti loh pagi, kalau saya bawa cewek ke rumah itu langsung biasanya langsung nggak biasanya seperti itu sambutannya gitu. Nah, kalau dia nggak senang ya didiemin gitu kan. Iya, iya. Nah heran itu ibu saya tuh udah dicoba kebayanya, udah kata istri saya kan. Nah sama ibu saya tuh istri saya tuh diseret, dicoba lagi gitu, Dibawa lah ke kamar gitu kan. ya. Nah, Bukan diseret gitu ya, bukan tapi saya digandeng diajak lah ya, diarahkan ke kamar untuk ganti coba kebaya itu lagi. Nah, saya berpikir udah waduh gitu kan. Lah kejadian aneh Pak Ogi, kejadian anehnya setelah pakai kebaya itu, istri saya keluar, ibu saya tadi minta penilaian sama kakak-kakak saya, cocok nggak gitu. Masa itu masih calon istri. Masih calon istri. Cocok nggak gitu kan, bagus nggak gitu. Tapi yang kejadian anehnya, kebaya yang dipakai istri saya itu mirip dengan yang ada di mimpi saya pertama itu Pak Oki. Yang ketika ketemu burung itu saya belai-belai, saya harus berubah jadi istri saya pakai kebaya, pakai mahkota. Nah ketika istri saya keluar dari kamar, saya tuh pakaian itu sama seperti yang dalam mimpi Pak Oki, yang dalam pandangan saya. Luar biasa ya. Jadi termasuk itu di calon istri tadi, calon istri Pak Ed dibawa ke rumah, ke keluarga Pak Ed, dan dia juga mau, padahal belum saling dalam mengenal. Dan itu salah satu bukti lagi ya. Iya. Bukti lagi bahasanya Pak Ed tadi sudah minta kepada Allah, bahasanya minta bukti lagi apakah benar beliau ini jodoh Pak Ed gitu ya. Jadi selanjutnya ya saya terakhir begitu melihat itu saya udah pasrah, saya pun lemes pagi, udah saya pasrah, ya Allah aku terima. artinya ini benar-benar calon istri Pak Ed lah ya, tanpa harus melihat lebih dalam lagi, misalnya tentang keluarganya seperti apa, tentang perilakunya di luar sana mungkin yang belum Pak Ed ketahui itu seperti apa, tapi sampai di situ Pak Ed sudah memutuskan inilah calon istri saya. Jadi pengalaman itu juga sampai di situ tadi langsung Pak Ed melamar atau ada proses-proses lainnya lagi? Setelah seperti itu, kejadian itu saya udah pasrah sama Allah, saya terima. Nah, kelang beberapa hari saya suruh istri saya pulang ke kampung karena udah kelamaan, hampir udah 2 minggu hampir ya. Seminggu tadi temannya udah pulang, sepupunya tinggal dia sendiri, itu akhirnya dia pulang ke kampung. Nah, habis itu kami hilang kontak, nggak ada hubungan karena pada waktu itu telepon susah, HP belum ada Zaman itu, belum punya HP lah ya Pak. Itu berapa lama itu Pak? Kurang lebih 6 bulan. Jadi bisa ketemu lagi itu gimana caranya? Nah ketemunya lagi itu waktu itu bibi saya ini ngajak saya ke kampung istri saya itu, calon istri saya, Galang, dengan alasan yuk kampung yuk gitu kan, lagi musim durian ini. Nah saya paling hobi Pak namanya durian. Nah, saya mau berangkat perjalanan itu ya, walaupun ada sedikit yang aneh goib lah yang menyambut saya itu saya memang agak heran. Ada terasa seperti apa ya, seperti suasana atau rasa ya, mistis gitu, mistis, ya, horor. Jadi pada waktu itu
saya naik motor nih, naik kereta King dulu kereta saya. Ini saya terasa seperti ada yang gandoli gitu, megangi gitu. Ini gas nggak bisa diturunkan, dinaikkan bisa Pak, makin digas bisa, tapi nggak bisa diturunkan. Ini tangan saya ini nggak bisa narik handle close. Kaki saya pun juga seperti itu, nggak bisa mijit rem, ya kan, nggak bisa apa. Yang aneh pada waktu itu, saya posisi jalan itu pas memang lurus Pak Ogi. Saya pejamkan mata, saya panggil penguasanya di situ dengan batin lah, sambil berkendara Pak Ogi pada waktu itu. Akhirnya dia datang, dia mengucapkan salam, dia bilang, kenapa kamu nggak mengucapkan salam? Dia bilang itu kan, lah ini alamku. Penguasa gaib. Danyangnya gitu Pak. Hasil yaudah, kalau memang saya salah yaudah, saya mengucapkan salam, assalamualaikum, langsung lepas Pak. Lepas, dan dari pegangan saya itu, saya seperti biasa lagi. Sampai di rumahnya istri saya itu, saya terakhir dikenal sama keluarganya. Dan kejadian anehnya lagi Pak Ogi, sampai di sana mimpi saya itu terbukti lagi Pak Ogi. Padahal saya nggak minta bukti, tapi terbukti pada waktu itu. Apa buktinya? Ketika saya nyampe di rumah saya itu, di rumah istri saya itu Pak Ogi, rumahnya gubuk. Sebelumnya Pak belum tahu rumahnya, tapi setelah tahu, maksudnya kondisinya saat itu rumahnya gubuk. Nah, dan rumah sepupunya tadi yang 2 orang tadi itu berdekatan, itu rumahnya gedong Pak Ogi. Yang 2 orang. Berarti jadi sama dengan lambang di mimpi 2 ekor, 3 ekor burung, yang 2 bersamaan, yang 1 sendirian. Iya, yang 2 dalam ada sangkarnya masing-masing, punya kandang masing-masing. Yang jalak tadi ada kandangnya, yang perkutut ada kandangnya. Cuman merpati ini nggak ada kandangnya. Ternyata rumah itu tadi Pak Ogi membuktikan lambang mimpi itu seperti itu. Dia nggak punya rumah. Dia rumahnya gubuk Pak Ogi. Kok mungkin saya tumbangi gini, tumbang gitu. Ya, artinya masa itu kondisinya rumahnya sederhana ataupun sangat sederhana lah ya. Gitu ya. Jadi pada waktu itu saya langsung putuskan kedatangan saya itu tujuannya apa. Saya langsung entah kenapa mulut ini langsung ngomong Pak Ogi sama orang tuanya, nanti bulan 8 2002 saya Minang, bulan 8 2003 saya nikah. Melamar dan rencana menikah. Iya, langsung Pak Ogi. Wow. Karena memang saya memang ada rencana, tapi sudah memutuskan seperti itu. Memutuskan Pak Ogi. Apakah sudah masa itu udah mikirin orang keluarga itu kan ya, persiapan lahir dan batin seperti itu ya, apalagi kalau pesta keyboard dilarang ya. Memang pada waktu itu saya Rajang Pak Ogi saya udah dagang ayam ya, saya udah punya simpanan. Pengusaha. Saya punya simpanan. Nah, kedua saya laki-laki, ya mungkin saya bisa langsung ngambil kesimpulan, keputusan untuk masa depan saya gitu ya, kan gitu Pak Ogi. Nah, saya langsung ngomong bulan 8 2002 saya Minang, bulan 8 2003 saya nikah. Luar saya biasa. ngomong seperti itu. Salut. Ya. Keberanian gentleman. Pulang dari sana Pak Ogi, saya langsung ngomong ke orang tua saya, ke bapak saya, Pak, tadi saya dari kampung, dari Galang, Pak si Yanti gitulah, tadi saya ngomong ke bapak saya, saya udah memutuskan, saya bilang kalau bulan 8 2003 2002 ini saya Minang, bulan 8 2003 saya nikah. Kalau orang tua saya bingung, kamu udah punya persiapan? Sudah. Kamu pikir biaya itu murah? Tahu, saya bilang. Kamu ada bekal? Ada. Saya tunjukkan rekening saya Pak di buku.
ini uang saya. Lah bapak saya terkejut, Hmm. wah banyak uangmu. Alhasil kalau memang udah seperti ini, kalau memang bulan 8 Minangnya, bulan 2 nikahnya, malah dipercepat Pak Ugi sama Karena rajin menabung. gitu. Luar biasa. Mantap. Gitu, Pak Ugi. Jadi termasuk teman-teman, inilah kisah Pak Ed dalam mendapatkan jodohnya. Jadi berawal dari lambang-lambang di dalam mimpinya hingga sekarang ini mendapatkan jodohnya seperti itu. Dan sampai sekarang ini sudah berapa Pak Ed anaknya? Sekarang anak 3 Pak Ugi. 3 ya. Udah usia berapa aja? Yang paling besar itu udah SMA kelas 3. Oh, udah besar-besar. Alhamdulillah rumah tangga memang langgeng Pak Ugi. Alhamdulillah. Semoga kita semua kakek nenek berkeluarganya semua langgeng, sakinah, mawaddah, marohmah, warohmah, sehat semuanya dan luas rezekinya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ed sudah mau berbagi cerita. Luar biasa ya pengalaman ceritanya, dari mendapatkan jodohnya melalui lambang-lambang mimpi tersebut. Mungkin nggak semua orang punya cerita seperti ini, tapi kalau misalnya nanti ada cerita-cerita yang lain, teman-teman yang lain bisa kita ngobrol-ngobrol di channel YouTube saya ini. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke. Pak Ed, ada cerita-cerita lain tentang hal-hal yang berbeda, unik, ataupun nggak biasa, tapi kejadian nyata dari pengalaman Pak Ed sendiri? Kalau cerita banyak Pak Ugi. Banyak ya? Yang Yang gaib, gaib. yang tapi nyata dijalani, dilakoni sendiri gitu kan. Aneh lah. Oke, Itu banyak Pak Ugi. Oke, terima kasih Pak Ed. Perjalanan ke Jawa lah. Gitu. Tapi teman-teman, nanti kita akan sambung di episode berikutnya karena malam ini sudah sangat larut malam dan kita akan berjumpa di episode berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.